candi yang tidak pernah dirusak oleh manusia secara langsung. Jadi kerusakan Borobudur itu murni faktor alam. Cuman setelah itu ketika zaman Belanda itu diambil dibawa kemana-mana, ada yang ditemukan di Makassar, ada yang ditemukan di mana di Padang, Palembang, Jakarta, banyak yang paling banyak. Kalau ke Malang itu ada kan jalan namanya Jalan Ijen. Di sebelah kanan itu kan banyak apa rumah-rumah mewah masyarakat Belanda waktu itu. Di situlah ditemukan taman-tamannya. Dan yang paling banyak di luar negeri karena pernah diberikan ke sana. Nah begitu runtuh mereka pindah, Hindu Buddha pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur dan Bali. Jadi Bali dulu itu sebelum Hindu dari Jawa datang, Bali itu adalah kepercayaan, namanya local wisdom, bukan bilang animisme. Kenapa? Karena masyarakat Bali itu masih mengadakan ritual sesaji. Kalau orang sesaji artinya itu orang percaya akan yang maha kuasa, maka yang disebut dengan local wisdom. Termasuk di Jawa, kejawen gitu ya, Jawa bilang ya, kepercayaan. Nah pindah ke Bali, pindah ke Jawa Timur, raja di sana Hindu, namanya Raden Wijaya. Semua masyarakat pindah agama menjadi agama Hindu. Kemudian Hayam Wuruk, makmurlah kerajaan Majapahit. Jadi jangan bangga kalau dibilang Amerika negara adidaya, kita lebih dulu negara adidaya. Zaman Majapahit itu menguasai dunia seperempat dunia. Seperempat dunia. Jadi jangan bangga kalau Amerika. Kita lebih dulu, belum canggih aja udah negara adidaya kan. Oke, pindah ke sana jadi nggak pernah balik. Jadi masyarakat maka ada masyarakat Bali yang agamanya bukan Buddha datang ke sini untuk melakukan ritual, melakukan sesaji. Karena mereka nenek moyangnya dulu dari sini begitu ya. Jadi kepercayaan lagi kembalinya, tapi mereka tetap Hindu kalau saya tahu. Ini hanya pertimbangan aja ya, bukan artinya saya bicarakan tentang suku bukan, tapi di sini perjalanan sejarah. Nah Majapahit akhirnya jadi tertimbun oleh abu vulkanik selama 800 tahun, baru ditemukan di 1814 diselamatkan pertama kali oleh Gubernur Inggris Sir Thomas Lombardy. 1815 dia mendokumentasi waktu itu bukan difoto karena nggak ada kamera, digambar. 1816 Raffles punya program untuk membersihkan tanah dari Gunung Merapi. Tapi apa yang terjadi? Inggris harus meninggalkan Nusantara. Dipecahlah negara Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina satu negara ya, namanya Nusantara. Siapa beri kasih nama Indonesia? Saya tahu. 1814 1400 ya Mbak ya, yang dari UGM. Bukan 1400 ya. Ini ahlinya kalau di sana, maaf izin ya. 1400. Nah, disebut apa dulu? Nusantara diganti apa? Disebut apa oleh Portugis? India Belanda. Nah, Portugis Hindu Isos. Hindu itu artinya India, Esos kepulauan, karena tradisi budaya agama sama di India yaitu Hindu, Buddha. Baru Belanda datang 100 tahun kemudian, tepatnya 1615 ya, 1611 sorry. Oke, disebut apa? India Belanda. Kemudian diprotes oleh ilmuwan Eropa dengan nama itu Eropa nggak setuju, pelecehan katanya. Disebutlah ganti nama East Indies, India Timur. Oke, kita kembali ke Borobudur. Jadi Candi Borobudur kemudian di tahun 1814 diselamatkan oleh Gubernur Inggris. Kemudian renovasi dilanjutkan oleh Belanda, oleh Hartmann 1836. Kemudian penggalian tanah oleh Belanda, sebagian lantai tanahnya cuma 3 meter. Menurut observasi Gunung Merapi meletus setiap 50 tahun sekali. Ya, meletus yang terakhir tahun 2010, berarti berikutnya sekarang. Benar nggak hari ini ya? Nah, iya kan? Kan 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Tapi kan bulan kemarin meletus kecil. Setelah 2010 tiap tahun lebih dari sekali meletus, kecil-kecil saja. Ya cuma berapa sekitar ledakan 1.500-2.000 meter. Oke. Jadi Borobudur ini lantai 1 sampai lantai 5 seni Hindu, arsitektur Jawa kuno. Ini Z. Ya, ini Z ini kalau menghadap ke sana, ini berbeda jadinya ini. Apa? Swastika simbol agama Hindu, simbol perdamaian, tapi jangan balik ya. Kalau arahnya berbalik lain cerita. Oh, tapi memang bodi baru gitu ya.
Yang pertama di Jerman. Ya. Makanya saya bilang jangan dibalik. Swastika itu simbol perdamaian. Berarti mereka ngambil itu dibalik biar namanya berbeda gitu. Nah, lantai 1, 2, 3, 4, 5 ini terdapat relief. Pahatan reliefnya semua asli ya, 100% asli. Nggak pernah dibikin baru. Jadi banyak rumor-rumor itu dibikin oleh UNESCO. Makanya kita luruskan sejarah. Jadi reliefnya totalnya kalau dibentangkan 3 km ini adalah relief terpanjang di dunia, sebagian naratif, sebagian figuratif. Kalau saya cerita semua Bapak Ibu, ini satu lantai ini saya perlu satu hari. Ini 2 jam. Di sini 4 jam. Kita waktu 1 jam. Kita kemas nanti ya. Borobudur simbol dari mikrokosmos agama Buddha. 10 lantai disebut dasa bodhi bumi satwa. 10 tingkatan untuk mencapai kesempurnaan. Tingkatan yang bawah namanya Kamadhatu. Kalau di Hindu apa Pak? Burloka. Kalau di Islam? Iksan. Oke, lantai 2, 3, 4, 5 disebut Rupadatu. Dunia bentuk. Dan itu kalau di agama Hindu, Warloka. Kemudian yang di atas ini Arupadatu, dunia abstrak yang disebut Nirwana. Kalau dalam agama Hindu, Suwar. Ya, agama Islam jadi ada Iksan, iman Islam. Ya, Iya, Pak. benar salah? Islam, iman, Iksan. Makanya masjid di Jawa itu nggak ada kubah besar. Walaupun ada kubah seperti itu, belakang itu kan ada atapnya seperti pagoda. Itu yang diadopsi oleh Wali Songo dari Burloka, Buarloka, Suarloka menjadi Iksan, iman, Islam. Karena bukan menjadi, sama ternyata. Caranya seperti itu. Oke, kita naik ke Nirwana. Ya, udah buka tuh. Nanti di sana ikuti.